Ratusan tempat kos dijual melalui situs online. Selamat siang pemirsa, saya Wilson Purba kembali hadir memperbarui informasi Anda dalam iNews siang hari ini. Selain 3 informasi utama tadi, kami telah menyiapkan informasi menarik lainnya, dan informasi pertama akan disampaikan oleh rekan saya Bernadetta Ginting. Selamat siang Deta, informasi apa yang kita punya dalam iNews siang hari ini? Selamat siang Wilson. Pemirsa, hari ini kita memiliki informasi terkait dengan polemik penyedia jasa pernikahan yang menawarkan jasanya kepada anak-anak usia 12 tahun dan tentunya ini tergolong dalam pernikahan di bawah umur. Informasinya hadir bersama iNews siang 90 menit ke depan. Kita awali informasi hari ini dari 221 TKI dari Malaysia yang tiba di Pelabuhan Teluk Nibung, Tanjung Balai, Sumatera Utara. TKI dijemput oleh pemerintah daerah karena terlantar akibat kebijakan lockdown. Ya tunggu. Diam dulu, tenang dulu, makan obat dulu. Sri Wahyuni menangis histeris karena tak kuasa menahan sakit dari kanker payudara yang ia derita. Sri Wahyuni pun dibawa mobil ambulans ke Rumah Sakit Umum Daerah Batubara untuk diperiksa dan dirawat. Sri Wahyuni merupakan salah satu dari 221 tenaga kerja Indonesia dari Malaysia yang tiba di Pelabuhan Teluk Nibung, Tanjung Balai, Sumatera Utara pada Kamis dini hari. Pemerintah kabupaten memfasilitasi kepulangan ratusan warganya karena sempat terlantar akibat kebijakan lockdown di Malaysia. Dan ini proses sudah cukup lama, ya, berlarut dan hari ini baru terkabulkan. Ya, sebagai kepala daerah bertanggung jawab terhadap masyarakat yang ada di mana saja. 6 orang titipan dari kedutaan, ya, 6 orang kedutaan bahwa ini ada, tapi bagi warga Sumatera Utara. Ratusan TKI akan diisolasi selama 5 hari sebelum dipulangkan ke rumah masing-masing, sementara TKI yang sakit dibawa ke rumah sakit untuk dirawat. Dari Batubara, Sumatera Utara, Fadli Pel, iNews melaporkan. Sementara dari Batam, Kepulauan Riau, polisi menggagalkan penyelundupan TKI ilegal ke Singapura. Penyalur merupakan sepasang suami istri yang sudah ditetapkan menjadi tersangka. Satreskrim Polresta Barelang berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 7 TKI ilegal ke Singapura. 7 TKI ditemukan di rumah milik Linda dan Rahmat sebelum diberangkatkan. Linda dan Rahmat yang merupakan sepasang suami istri pun ditetapkan menjadi tersangka. Namun Rahmat berhasil melarikan diri dan sudah masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Dari hasil pemeriksaan sementara, TKI dijanjikan bekerja sebagai pembantu rumah tangga dengan gaji 8-10 juta rupiah. Namun gaji akan dipotong dengan alasan membayar ongkos dan pengurusan dokumen. Selama 1 tahun terakhir, Linda dan Rahmat sudah 2 kali mengirimkan TKI ilegal ke Singapura. Jadi dia melakukan atau menyeberang ke Singapura maupun Malaysia itu dengan menggunakan paspor jalan-jalan atau paspor hanya untuk sekali pulang. Berarti di sana tuh memang sebenarnya sudah ada yang menunggu? Sudah ada. Jadi itu by request dari sana. Tersangka dijerat pasal tentang perlindungan pekerja imigran Indonesia dengan ancaman 10 tahun penjara dan denda 15 miliar rupiah. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gustieno, iNews melaporkan. Seorang pemuda menangis meminta kepada ibunya saat ditangkap polisi. Bahkan ia meminta sang ibu menemaninya saat diperiksa di kantor polisi. Pemuda ini semakin merengek saat bertemu ibunya yang menjemputnya setelah diamankan polisi. Pemuda berinisial BH ini juga meminta ditemani ibunya saat akan diperiksa polisi. BH diamankan bersama 2 pemuda lainnya karena kabur saat dihampiri tim patroli motor dari Polda Sulawesi Selatan. Saat diamankan di area Pasar Daya Kota Makassar, salah satu pemuda dalam kondisi mabuk berat. Polisi juga menemukan senjata tajam jenis anak panah yang diduga milik dari salah satu pemuda yang diamankan. Dan pada saat kita menggeledah, kami menemukan
2 anak panah di TKP. Setelah kami amankan untuk pelaku dan barang bukti, kami serahkan di Polsekta Biringkanaya untuk dilakukan. Jika tidak ditemukan bukti ancaman atau tindak kriminal, ketiga pemuda akan dipulangkan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Turbone, iNews melaporkan. Jasad seorang bocah berusia 7 tahun ditemukan di dalam karung. Sebelumnya korban hilang sejak awal pekan lalu. Polisi menemukan jasad Petra Deswinda Sarilaya dalam karung yang diletakkan di semak-semak pinggir jalan di Desa Bawah Ziono, Kabupaten Nias. Bocah 7 tahun itu sebelumnya dikabarkan hilang sejak Senin lalu. Jasad putri dari Masarudin Laya yang juga kepala desa Hili Oro II itu ditemukan 1 km dari rumah korban. Jasad Deswinda ditemukan oleh kerabatnya yang sedang mencari korban dan mencurigai ada karung goni di balik semak di pinggir jalan. Saya pikir kelapa, itu saya buka, saya lihat kaki, langsung saya berteriak sama kawan-kawan. Nah, disitulah kami kumpul semua, kami angkat ke atas. Nah, pada saat ditemukan korban seperti apa kondisinya? Ada luka atau apa gitu di tubuhnya? Kalau soal luka itu saya tidak tahu, karena dia posisi dalam karung. Itu berapa lama korban dicari oleh keluarga sendiri? Kalau dari keluarga mulai dari semalam, tapi kalau pagi ini sekitaran kurang lebih setengah jam. Hasil pemeriksaan sementara korban mengalami luka di bagian depan wajah dan diduga luka akibat benda tajam. Korban selanjutnya menjalani otopsi di rumah sakit setempat dan kasus pembunuhan ini ditangani Polsek Lahusa. Dari Kepulauan Nias, Sumatera Utara, Iman Jaya Lase, iNews melaporkan. Dan pemirsa, polisi sudah menangkap pembunuh bocah berusia 7 tahun ini. Pelaku merupakan tetangga korban. Betul sekali. Untuk membahas seperti apa kronologinya dan bagaimana modusnya, kita sudah terhubung dengan AKBP Arke Furman Ambat yang merupakan Kapolres Nias Selatan. Selamat siang, Pak Arke. Selamat siang, Mas Wilson. Baik, Pak Arke, seperti apa modus dari pembunuh ini? Karena pembunuh kan berarti tetangga korban yang sebenarnya sudah kenal dengan keluarga korban. Baik, Mas Wilson. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang sudah kita lakukan dari hari kemarin sejak kita amankan yang kita duga sebagai pelaku pembunuhan. Jadi modus yang dilakukan oleh tersangka dengan mencekik leher korban. Mencekik leher korban, kemudian korban melawan sehingga tersangka melakukan pemukulan dengan menggunakan batu. Itu yang menyebabkan luka di kepala yang mengakibatkan korban meninggal. Kalau motifnya apa, Pak? Karena kan bocah ini baru usia 7 tahun. Apa salah bocah yang sehingga menyebabkan pelaku membunuh bocah ini? Jadi motif dari tersangka melakukan pembunuhan ini adanya dendam dengan keluarga dari korban. Dengan orang tuanya korban, dimulai dari pada saat pelaksanaan pemilihan kepala desa pada tahun 2020 kemarin, di mana keluarga tersangka itu mengikuti kontestan pemilihan kepala desa dan kalah dengan ayah korban yang menjadi kepala desa. Dan lama-lama ini kemudian menyebabkan tersangka melakukan pembunuhan pada tanggal 9 kemarin. Baik, apakah pembunuhan terhadap bocah berusia 7 tahun ini dikategorikan pembunuhan berencana, Pak? Berdasarkan hasil pemeriksaan yang kita lakukan kemarin oleh penyidik Satreskrim Polres Nias Selatan, belum ada mengarah kepada pembunuhan berencana. Tetapi kita sudah menerapkan pasal 338 pembunuhan dan perlindungan anak, tentunya dengan ancaman hukuman di atas 15 tahun penjara. Lalu bagaimana saat ini orang tua korban, Pak? Apakah juga ikut menuntut secara hukum? Yang dari keluarga sudah pasti menuntut secara hukum untuk masalah ini. Kemudian informasikan juga bahwa hari ini sedang dilaksanakan prosesi pemakaman korban di desa Hili Oro II. Apakah pelaku ini termasuk pelaku tunggal atau ada tersangka lain yang memang masih dalam pengejaran? Berdasarkan hasil pemeriksaan kita dan olah TKP, sementara kita duga ini pelaku tunggal karena berdasarkan saksi-saksi juga yang sudah kita periksa dan tersangka, sementara bisa kita duga di pelakunya tunggal. Dari hasil keterangan sementara, dari hasil pemeriksaan, Pak, seperti apa kronologinya? Apakah mungkin dibunuh dulu di suatu tempat baru dibuang atau seperti apa, Pak?
Jadi kejadiannya di sekitar rumah dari pelaku, tidak jauh dari rumah pelaku, di mana korban ditarik ke suatu tempat karena ada perlawanan, kemudian tersangka melakukan pencekikan di leher korban. Pada saat korban melawan, kemudian tersangka melakukan pemukulan dengan menggunakan batu yang menyebabkan luka di kepala dan korban meninggal. Kemudian korban diletakkan di semak-semak sambil tersangka kembali untuk mengambil karung yang digunakan untuk membungkus korban dan membuang lagi ke tempat di desa sebelahnya, sebelah dari desa Hilioro 2, yaitu desa Wawajiono, yang sekitar jaraknya 1 kilometer dari desa Hilioro 2. Baik, terima kasih Pak Arke atas informasinya. Kami menunggu bagaimana hasil dari penyelidikan terbaru nanti ke depannya. Terima kasih. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Mantan vokalis Kangen Band Andika Mahesa akan mengambil alih hak asuh atas kedua anaknya pasca sang mantan istri terjerat kasus narkoba. Hairunisa alias Caca ditangkap tim Opsnal Subdit 3 Dit Narkoba Polda Lampung usai pesta sabu di sebuah rumah kos. Mendengar kabar mantan istrinya ditangkap polisi, Andika Mahesa pada Rabu siang langsung mendatangi kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung. Andika membenarkan jika Caca positif menggunakan narkoba berdasarkan hasil tes urin. Sejauh ini, Caca hanya berstatus sebagai pemakai, walaupun teman pria yang ditangkap bersama dirinya merupakan pengedar narkoba. Andika akan mengambil alih hak asuh kedua anaknya yang sejak bercerai berada di bawah asuhan mantan istrinya tersebut. Ya walaupun saya mantannya Caca, saya perwakilan Caca, saya mohon maaf juga kalau punya salah. Caca minta maaf. Bahwasannya ya dia itu bukan barang dia cuma pakai doang gitu. Urinnya positif aja. Yang dibahas sama Caca di dalam apa nih? Ya gue ngebahas tentang anak-anak ya, maksudnya anak-anak kan bingung kalau Caca di dalam tuh kita punya anak masih kecil-kecil yang ngurus siapa gitu. Caca ditangkap polisi bersama seorang pria berinisial RP yang merupakan bandar narkotika jenis sabu-sabu. Kedua tersangka ditangkap tim Opsnal Subdit 3 Dit Narkoba Polda Lampung usai pesta sabu di sebuah rumah kos di kawasan Jalan Pangeran Antasari, Kecamatan Kedamaian, Bandar Lampung, Selasa malam. Dari penggerebekan, polisi menyita barang bukti 9 paket sedang narkotika jenis sabu, timbangan digital, sebuah alat penghisap sabu, serta ratusan plastik klip. Kini keduanya masih diamankan di Mako Dit Narkoba Polda Lampung. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Vokalis grup band Edan Eki Lamoh mengunggah video yang menyatakan dirinya menjadi korban penganiayaan oleh sejumlah warga. Eki mengaku tidak digubris pihak kepolisian walaupun sudah berkali-kali melaporkan insiden penganiayaan tersebut. Oknum RT nih, jati-jati ditebang nih. Semua dengan alasan mengganggu listrik, padahal listrik jauh di sana. Eki Lamoh mengaku menjadi korban dari tindak penganiayaan saat meminta warga untuk tidak menebang pohon jati yang dinilai mengganggu jaringan listrik. Menurut Eki, lokasi pohon jati tidak berada langsung di bawah jaringan kabel listrik, serta puluhan pohon jati tersebut ditanam oleh anak-anak sekolah dari program pemerintah. Akibat penganiayaan tersebut, Eki mengaku menderita luka sobek di tangan kirinya dan sering merasa pusing. Kasus ini sudah 2 kali dilaporkan ke Polsek Jetis Bantul, namun menurut Eki, pihak kepolisian hanya menawarkan mediasi dan tidak melanjutkan ke ranah hukum. Informasi yang tidak sesuai, pihak Polsek menyatakan Pak Egi tidak pernah melaporkan tentang penganiayaan. Tapi hari ini fakta sudah jelas, bukti-bukti sudah nyata bahwasanya sudah 2 kali beliau melakukan laporan, namun tidak dilayani sebagaimana mestinya. Di sisi lain, pihak kepolisian menyatakan belum ada laporan resmi yang diajukan oleh Eki Lamoh mengenai tindakan penganiayaan tersebut. Eki Lamoh memang pernah datang ke Polsek Jetis, namun hanya marah-marah dan tidak melaporkan kasus yang dialaminya.
Yang jelas asas legalitasnya belum ada, Pak. Asas ini kan hukumnya hukum tertulis, jadi kalau belum ada laporan secara resmi kami juga tidak berani untuk menindaklanjuti, Pak. Jika aduannya tidak segera ditanggapi, Eki dan kuasa hukumnya akan membawa kasus ini ke Polda DI Yogyakarta. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Satuan Narkoba Polres Rejang Lebong Bengkulu berhasil menggagalkan transaksi narkoba jenis sabu. 3 orang diamankan karena kedapatan menyimpan belasan paket ganja. Anggota Satuan Narkoba Polres Rejang Lebong Bengkulu menyergap 2 orang pengedar yang diduga akan melakukan transaksi narkotika di Desa Air Apo, Kecamatan Biduriang pada Selasa sore. Saat digeledah kedua tersangka yakni KN dan RF, kedapatan memiliki 5 paket kecil sabu, 10 paket sedang sabu, dan 1 paket ganja. Polisi juga menggeledah rumah tersangka KN dan mengamankan istri tersangka berinisial JL. Di dalam rumah tersebut, polisi menemukan puluhan paket ganja berbagai ukuran, plastik klip, alat hisap sabu, dan sejumlah barang bukti lainnya. Dari pengakuan kedua tersangka, seluruh barang bukti dibeli dari seorang berinisial A, namun saat polisi mendatangi rumah A, yang bersangkutan telah melarikan diri. Penangkapan pada ketiga pelaku dan melakukan penggeledahan di beberapa TKP, dan kita menemukan beberapa barang bukti, diantaranya ada 10 paket sedang narkotika jenis sabu, kemudian paket kecil ada 5 paket, kemudian ada paket ganja sebanyak 10 paket. Ketiga tersangka terancam hukuman penjara hingga 20 tahun. Dari Rejang Lebong Bengkulu, Endro Dwiarman, iNews melaporkan. Pemirsa, PLT Kadis Parekraf DKI ditusuk di kantor. Apa motifnya? Nantikan laporan langsungnya usai jeda. Tetap bersama kami di iNews Siang.